Bulan Agustus tahun 2018, pertama kali gua mulai merintis yang namanya kerja di YouTube, cuy ya. Jadi di balik ruangan itu semua saksi sejarah gua dari mulai konten pertama, konten-konten edukasi, semuanya dibuat. Nah, sesuai permintaan kalian juga, plus juga dengan adanya sponsor di video ini, akhirnya nih permintaan kalian nih terwujudkan. Yaitu yang dimana kalau kalian yang penasaran dengan setup tour ataupun room tour ruangan kerja gua di dunia YouTube, di video ini semuanya bakalan terwujud. Nah, tapi sebelum gua buka si pintu ini, lu wajib dulu tonton cuplikan berikut ini, cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional, cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini kita bakalan room tour ya, santai-santai aja lah ya, jadi nggak usah formal-formal nih. Tapi sebelumnya gua ngucapin dulu terima kasih buat sponsor video ini yang sudah mensponsori, akhirnya bisa juga terwujud sponsor, yaitu dari M11 Made. Baju yang gua pakai ini bener-bener sangat keren banget nih, lu bisa langsung cek yang ada di link deskripsi ya, yang ada di bawah ini cuy. Oke, kita langsung aja ya, ini adalah saksi hidup gua 3 tahun gua di dunia YouTube. Mulai dari pertama kali gue merintis YouTube itu dari peralatan yang seadanya, sama dengan kalian ya, pakai lampu bohlam, PC seadanya, meja seadanya, dan sekarang sudah masuk ke 2021, berarti udah hampir 3 tahun, sudah 3 tahun lah ya, udah 3 tahun ini semua impiannya bisa terwujud. Oke, kita akan langsung mulai, kita buka pintunya. Nah, ini dia ruangan kerja gua, tempat dilahirkannya karya-karya tutorial gitu kan, terus juga live streaming gua. Ini adalah ruangannya cuy. Oke, kita room tour aja untuk si ruangan gua ini. Kita bahas dari mana dulu nih kira-kira ya yang enak ya. Oke, kita mulai dari depan dulu aja berarti ya. Pertama nih, kalau misalkan nanya nih di mana biasanya kalau gua ngebuat si video YouTube gitu kan, kayak misalkan review barang gue semuanya berada di meja ini cuy ya. Ini pun juga awalnya nggak seperti ini mejanya. Dulu waktu pertama kali gua buat bikin video, mejanya nggak sebagus ini, masih yang standar. Dan ini di bawah bisa bilang ini adalah Hall of Fame, yang dimana inilah tempat gua kayak bikin foto gitu kan, misalnya buat foto-foto endorse gitu, buat bikin ini ya. Posisinya ya tinggal ditarik aja kayak gini, nanti kursi pindahin ke sini cuy ya. Ini lada meja yang dimana ember yang dimana ini AC, karena ini nggak ada pembuangannya jadi gue langsung direct ke sini. Jadi kalau misalkan kalian sering nonton live streaming gue itu pasti ngelihat selalu ada ember ya. Nah, ini sejarah embernya cuy, kayak gini ya, mantap ya kan. Oke, ini meja standar aja, gue bikin custom yang harganya sekitaran 600 ribuan, murah ya. Oke, kita tutup dulu pintunya biar enak, biar redap suaranya. Oke, kita bahas langsung dari ini. Di sini gue menggunakan busa peredam yang piramid. Jadi hampir semua ruangan ini gue pakai busa peredam setengah lah ya, setengahnya. Karena biar apa? Biar si suara kalau misalkan gue lagi nge-review itu lebih clear. Bukan untuk meredam suara di luar ke dalam, tapi suara gue yang keluar ke dalam dan lebih clear juga. Di sini gue pakai tipenya yang piramid ini. Kenapa? Karena biar kalau kena lampu nih, situ bakal lebih soft. Nah, ini tips juga buat kalian kalau misalkan dimilih tips buat peredam itu, pakainya yang piramid gini, jadi biar ini nge-soft kayak gini cuy. Nah, kayak gitu ya. Lalu di sini pun juga ada lampu yang buat ambience biasa aja ya. Ini nyala nggak nyala ya. Jadi kayak buat RGB. Ini gua pakai lampu Bardi yang bisa berubah warna. Oke, di sini ada lampu main light ataupun ya lampu utama yang dimana untuk menyoroti muka gua tuh biar soft. Di sini gue pakai Godox SL 60 watt aja karena ruangannya kecil, dia cukup pakai 60 watt. Plus juga dengan honeycomb dan softbox gitu. Jadi kalau ke muka gue tuh biar kelihatannya lebih sinematik kayak gitu ya. Jadi kalau gue bikin video tinggal pindahin meja di sini langsung tag kayak gitu cuy. Oke, selanjutnya di sini ada lampu hiasan juga, yaitu ada lampu GVM ya, GVM RGB yang berapa watt ini ya, gue lupa lagi. GVM 2 ya. Jadi ini tuh warnanya bisa diganti-ganti. Kayak misalkan gue lagi pengen warnanya ungu, tinggal ganti. Ini harganya lumayan, sekitar 1,3
7-an cuy, karena lampunya benar-benar sangat soft. RGB-nya soft, bisa kita ganti-ganti. Kalau misalnya kita pengen warna putih, tinggal dipencet doang kayak gini. Nah, ini warna bisa putih. Ini kayak buat gua pengen outdoor, ya lampunya pakai ini gitu. Yang paling gue suka tuh RGB-nya. RGB-nya tuh bagus banget lah, beda dengan RGB kayak gini. Nah, di sini Hall of Fame yang gue bilang, gue baru ngehias juga bahwa di atasnya gue pakai lampu-lampu yang murah aja, yang 35 ribuan. Itu namanya tuh ini lampu TL, ada yang 15 watt, ada yang 18 watt, gue gabungin semua biar ada nuansa RGB. Nah, ini fungsinya sebagai background di saat gue live streaming. Jadi saat gue live streaming di sana, nah ini langsung backgroundnya ke sini biar lebih bagus gitu ya. Nah, oke, kita langsung ke setup utama di saat gue live streaming setiap hari, di saat gue ngebuat konten dan kayak buat tutorial gitu. Ini adalah setup utamanya. Nah, ini setup utamanya. Pertama akan gue bahas dulu dari kursi gaming terbaru gue, yaitu adalah Secret Lab. Nah, ini yang udah gue review kemarin juga. Pokoknya hampir semua sebenarnya yang ada di meja ini udah pernah gue review, cuman nggak hampir semuanya, hanya beberapa barang tertentu. Ini udah pada tahu lah ya, di Secret Lab Mortal Kombat. Kursi terbaru gue baru dipakai sekitaran kurang dari 1 bulanan, yang rasanya itu sama aja cuy ya. Oke, kita langsung dudukin aja. Nah, kita akan bahas dulu dari setup yang pertama ini ya. Setup yang pertama ini kita bahas dulu dari mousepad dulu nih ya. Oke, kita bahas mousepad dulu. Ini mousepad gue beli di Tokped dari Ega Rage Store. Jadi si mousepad ini tuh memang jarang banget ditemuin. Dan si Ega Rage Store itu memang dia tuh kayak kolektor keyboard mechanical, yang dimana si kayak perlengkapan buat desktop itu bagus-bagus. Nah, ini gue beli di sana, harganya lumayan ini, 250.000 yang ini doang. Nah, terus ini banyak yang nanya juga, bang pakai keyboard apa? Nah, ini ada yang menarik. Ini adalah prototype yang nantinya produk gue itu Behalf bakal ngeluarin keyboard ini. Nah, ini nanti bakal dikasih nama Behalf Whiplash 75 atau 75. Behalf Whiplash 75 yang memang ini keyboard layout 80% gitu coy. Nah, ini masih prototype karena di sini dia masih menggunakan OTEMU yang masih welded ya. Wah, di solder tuh, masih soldered, jadi belum di hot swap. Nanti gua mau ganti si setupnya ini pakai yang hot swap gitu. Untuk keycapsnya memang bukan nanti kayak gini. Ini keycapsnya baru gua beli dari keycaps GMK yang warnanya tuh Dolce Red. Jadi ada Dolce Red. Apa ini? Bentar. Oke, Dolce Red. Jadi ada warna Dolce-nya plus juga ada warna rednya gitu. Nah, oke. Lalu di sini juga ada kayu buat gua nahan gitu kan. Kayak gue buat nahan si keyboard ini biar lebih nyaman. Kenapa konsep warnanya kayu? Karena gue lebih suka banget sih dengan warna-warna vintage kayu gitu. Oke, selanjutnya di sini mouse yang gue pakai dari Logitech G Pro yang udah gue review juga. Ini adalah Logitech G Pro yang wireless ya, yang bukan yang super lainnya. Kalau super lainnya kan dia lebih mahal dan lebih ringan. Kalau gue pakai G Pro biasa, karena ini pun juga udah cukup ringan. Dan ini mouse ini memang enak banget lah. Kalau misalnya belum lihat reviewnya, lu langsung lihat review gue di sini. Nah, lalu selanjutnya adalah mikrofon yang gua pakai. Ini adalah mikrofon baru kesayangan gua, yaitu mereknya dari Samson. Nih, Samson Q9U, sebuah sebuah mikrofon dynamic. Jadi ada bedanya ya, dynamic mikrofon. Ini dynamic mikrofon yang lebih tidak sensitif gitu. Jadi lebih enak aja sih suaranya, lebih kayak podcast, jauh lebih kayak podcast gitu. Terus juga stylenya juga bagus banget. Kalau mau gua pakai si busanya dia bagus, nggak dilepas pun juga dia bagus. Dan ini peneman gua live streaming baru-baru ini dia pakai mikrofon ini. Lalu dari si ininya gua pakai Tron Max. Ini hasil endorse ya. Ini hasil endorse ya. Dapat dari endorse dari Tron Max, dan ini memang recommended banget sih boom armnya. Kokoh banget, jadi tinggal lu tarik begini, dia udah ngikutin, kencengin kayak gini, kencengin gini gitu kan, kencengin begini, nah udah dia langsung nurut gitu. Jadi stylenya bisa lebih enak kayak gini coy, gitu ya. Oke, seperti daripada kita ngomongin mikrofon, tadi kita ngomongin mikrofon ya, mikrofon. Nah, di sini gue juga mau ngeliatin adalah koleksi mikrofon gue nih. Karena gue tuh memang hobi banget mengkoleksi headset dan mikrofon. Karena dulu gue kan pemain band gitu, jadi gue tuh dulu pengen banget beli suatu mic. Nah, hal ini akhirnya terwujud juga, gue bisa ngekoleksi mic. Memang gak banyak-banyak amat, cuman ini yang paling kepake. Sebelumnya banyak juga karena ya gue koleksi juga, cuman udah banyak yang gue jual karena mubazir lah gitu ya. Ini adalah mic pertama gue yang bukan mic pertama ya, mic yang hampir ketiga kali, yaitu adalah Audio Technica AT2020 yang seri XLR. Jadi AT2020 itu ada mic legend para YouTuber gaming karena suaranya yang benar-benar oke. Tapi karena dia ini micnya kondenser, jadi jadi sangat sensitif banget. Jadi kalau misalnya ada motor lewat atau kayak gimana pasti kedengar. AT20 XLR. Terus juga di sini ada mic Sekamova. Ini adalah mic sponsor yang paling terbagus yang pernah gua pakai. Biasanya mic sponsor yang nge-sponsorin gua tuh jarang gua pakai karena
Ya begitu aja lah, dari masalah desainnya, dari masalah itunya biasa aja. Cuman mic ini doang, mic sponsor yang gue pakai itu Sekamova Zoom 5 yang suaranya itu bener-bener sangat bagus banget. Bisa disetarain dengan HyperX Cloud HyperX Cloud Quadcast itu yang solo Quadcast ya. Nah, bersama itu suaranya bersensitif. Jadi kalau misalnya gue live streaming, misalkan gue simpan di sini dan gue mesti ngomong di sini, itu tuh masih kedengar sangat oke gitu. Nah, selanjutnya di sini ini adalah mic kesayangan gue juga yang buat kayak cover lagu. Ini the best banget, itu adalah Altron BC800 V2 serinya, tapi ini XLR. Ini nggak pakai buat gue live streaming, nggak pakai buat konten, tapi kayak buat gue kayak buat pengen cover lagu gitu kan. Terus kayak buat karaokean. Nah ini Altron BC V2 dan bobotnya ini berat banget, udah gue review juga ya. Mantap ya. Ya selanjutnya tinggal hanya perkakas biasa aja. Ya kayak ini koleksi cincin, lensa juga baru ada 2. Ada juga AirPods Pro yang biasa dipakai buat nge-gym setiap hari, dan ini ada lampu TL yang 35 ribuan. Oke, sebelum ke bawah sini kita akan ngobrolin dulu setup yang paling utama tadi. Tadi kita ngomongin mikrofon, sekarang kita ngomongin juga masalah setup yang di sini. Kalau saya lihat kenapa harus mubazir sampai 3 monitor kayak gini, karena untuk live streaming, apalagi live streaming gaming PC, memang monitornya harus lebih dari 2 bagusnya. Jadi kayak misalkan ini, di sini gue pakai Xiaomi 34 inch. Ini adalah monitor terbaik yang pernah gue punya, karena layarnya benar-benar sangat wide banget, dan ini kelihatannya jadi mewah gitu. Setup gue tuh jadi kelihatannya yang kayak super mewah banget. Cuman ya tetap aja namanya produk pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangan dari monitor itu dia semua setiap game support untuk yang wide ini, apalagi game Valorant, karena gue saudara kan live streamingnya Valorant. Jadi ya kalau misalkan pakai buat Valorant ini kepotong gitu. Monitor Xiaomi 34 inch selalu ditemani sama ini monitor pertama gua, sejarah pertama dulu ngerakit, karena gua tuh suka memang dengan monitor-monitor yang unik yang curve gitu. Nah ini adalah Samsung 24. Nah ini Samsung 24 gak recommended, serius aja. Ini aja gue dipakai cuman buat baca chat kayak gitu, karena kayak buat editing gradingnya ngaco gitu kan. Dipakai buat gaming harusnya kurang gitu coy. Sampai juga ngomong ya. Nah di sini gue pakai 2 juga. Sebelumnya gue punya 3, cuman 1 dipakai buat editor, 2 lagi gue pakai kayak buat cuman sekedar baca chat doang. Ini buat buka YouTube, baca chat, ini buat buka aplikasi live streamingnya, dan ini buat main gamenya kayak gitu. Lalu sini pun juga gue pakai ring light yang mereknya ini kalau nggak salah Zowie, nggak tahu Viltrox, gue lupa lagi. Ini ring light pertama yang gue beli di saat gue dapat gaji pertama dari YouTube. Jadi gaji pertama gue itu tuh gue tuh karena udah tahu kalau misalkan sebagus apapun kamera, tetap aja lampu paling utama. Nah tapi ada salahnya juga. Harusnya gue tuh beli softbox dulu tuh, cuman karena gue nggak tahu dan pengen simple, jadi gue belinya ring light. Ini ring light lumayan harganya sekitar 1,5 juta, tapi ini udah 3 tahun ya. Berarti gue beli di sekitar bulan September 2018. Sekarang udah mau September lagi gitu kan. Ini masih bagus banget. Lalu ada aksesoris ini dari apa ini teh? Hah? Besus ya, Besus hanging bar yang sebenarnya nggak penting kan, nggak penting, cuman real gaya doang. Ini bener-bener gaya doang. Lalu ada webcam Behave untuk gua facecam. Ya ini recommended banget buat mau buat facecam, buat handcam. Inilah webcam Behave, jelas banget, mantap ya. Nah kalau misalnya nanya webcam gua pakai apa, kenapa gambarnya bisa sangat bagus? Nah ini karena gua menggunakan Canon EOS M50 coy. Ini webcam gua yang awalnya adalah jadi kamera utama untuk kayak ngebuat gua konten gitu. Cuman karena ada rezeki gitu kan, namanya pun juga proses. Ya akhirnya gua beli kamera baru, dan ini gue inisiatif untuk dijadikan webcam. Padahal mubazir sih sebenarnya, sayang banget nih. Masih lumayan harganya sampai sekarang si Canon M50 ini, karena masalah apa namanya ya, favorit lah, murah, compact, terus semua fitur juga ada, paling cocok banget buat pakai YouTuber. Cuman gue pakai buat webcam biar kualitas hasil live streaming gue tuh tetap bisa maksimal. Di sini gue konekin pakai EOS webcam utility yang bisa langsung dikonekkan ke PC dan langsung bisa start gitu ya. Nah oke, lo bisa lihat juga di atas ini adalah koleksi headset gue. Nah kenapa gue di sini suka banget nge-review headset, karena ya memang gue tahu headset mana yang bisa dienak. Nah di paling ujung nih, ini adalah headset pertama gue. Bukan pertama ya, maksudnya headset udah ke beberapa kali, tapi akhirnya gue tetap bisa jatuh cinta ke HyperX itu gara-gara headset ini. Itu adalah HyperX Cloud Alpha ya. Ini Cloud Alpha dibeli tahun 2018 juga sama, berarti udah hampir 3 tahun dan masih sangat oke. Nah lalu di sini
Headset wireless pertama yang menurut gua paling the best yaitu adalah HyperX Cloudflare, sampai sekarang ini masih gua pakai. Ini Cloudflare yang seri pertama, ini masih gua pakai juga. Dan ini headset yang sering gua pakai, yang buat dipakai buat live streaming, ini ada Cloud 2 wireless. Nah, bentar ya. Nah, ini ada headset Cloud 2 wireless yang sekarang ini gua pakai karena ini headsetnya terbaru banget gitu cuy. Nah, ada dua lagi headset yang susah gua ambilnya. Ini adalah ROG ya. Ini adalah headset ROG yang nanti bakal ada di reviewnya. ROG Go Stick 2.4 dan ROG Delta S yang dipakai sama Ariel Noah, anjing. Ariel Noah gitu ya, tahu nggak Ariel Noah? Tahu nggak? Mirip kan? Mirip aja. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kita akan bahas dari PC. Nah, mungkin kalian penasaran dengan PC gaming gua gitu cuy. Ada sedikit sejarah di saat gua merakit PC gaming ini. Jadi awalnya itu dulu waktu gua pertama terjun ke dunia YouTube, yang memang gua prioritasnya dulu adalah PC. Cuman karena memang dulu gua nggak tahu nih PC live streaming dan PC kayak buat kita main game biasa tuh apa sih bedanya. Ternyata ada bedanya juga. Jadi dulu tuh gua tuh memang hobi banget kayak ngerakit PC gaming yang kebilangnya tuh bekas. Jadi kayak beli AMD Ryzen, AMD dulu, AMD Bulldozer bekas. Tapi pas gua cobain performanya masih kurang oke. Nah, ini pada ulang tahun gua waktu itu yang ke 29 tahun 2019 gue dikasih kado sama bini gue. Jadi dikasih Ryzen 5 2600 gitu ya, Ryzen 5 2600. Terus masih yang pakai 1060 VGA-nya. Nah, terus juga pakai RAM isi 16 GB. Nah, lambat laun gitu kan, lambat laun sesuai dengan proses waktu, dan gue pun juga di sana dapat kerjaan juga, dapat endorsing juga, hasil dari YouTube gue investasiin lagi, akhirnya gue bisa ngerakit lagi, ngeganti dalamannya semua pakai yang terbaru. Untuk spek PC-nya di sini ya, nah biar di shoot nanti ada apa spek PC-nya tuh. Di shoot nanti ada gambarnya nih, ini PC nanti ada shoot-shootannya gambarnya kayak gitu. Nah, ini untuk spek PC-nya, di sini gue menggunakan Ryzen 3800X. Di sini yang paling hoki itu adalah VGA-nya. VGA-nya waktu itu gue beli bulan November 2020, itu RTX 3070 harganya masih sekitar 8,9 jutaan. Nah, ya, gue beli VGA RTX Inno 3D itu cuman 8,9 sampai 9 jutaan. Dan sekarang harganya tuh 25 juta, udah gak ngotak ya kan. Tapi jadi gue hoki banget lah. Dan ini gak akan gue jual karena VGA-nya masih yang overpriced, masih yang oke banget. Dan ini PC pun juga gue gak akan ganti dulu sampai mungkin ya 2 tahun ke depan lah, sebelum gue nanti menemukan lagi rezeki lain gitu kan. Jadi biar gue rezeki lainnya dipakai investasi dulu yang lain, karena gue tuh memang pengen banget nggak beliat ruangan gitu. Ini ruangannya udah mulai kecil, gue pengennya ngerombak ruangannya biar jauh lebih gede, terus nge-upgrade kamera juga gitu kan, biar tampilannya lebih bagus, ataupun ya hal lain lah. Kalau PC sih selama ini so far dipakai kayak buat live streaming game gue kayak Valorant, PUBG Mobile, itu semuanya masih oke. Terus juga di sini PC gue apalagi ya yang dibahas dari PC ya, mungkin ntar untuk masalah PC lah adalah di deskripsi di gambar itu speknya kayak gimana ya. Biasa kalau misalnya kalian nonton gue live streaming tiap hari, tau lah spek PC gue tuh kayak gimana coy. Oke, selanjutnya nih sebelum gue ngobrolin lagi yang lainnya di bagian sini, nah di sini juga gue menyimpan suatu bisa dibilangnya itu artifak gue ya. Nih artifak gue nih ya, yaitu adalah koleksi Behalf. Ini bukan koleksi Behalf, tapi adalah ini portofolio Behalf gua, dari mulai Behalf Rag the Lightning gitu kan, terus juga ada Behalf Black Module, Behalf Mini Module, ini Expand DC pertama, MKDC pertama, dan ini versi paling pertama nih, MKDC paling Expand DC yang paling pertama. Behalf ini menjadi suatu kayak gimana ya, jadi suatu prestasi gua lah cuy. Pertama kali gua ngebuat Behalf itu di tahun 2020 di awal pandemi ya. Awal pandemi itu 2019 ya. April 2019, yang dimana gue tuh udah yang frustrated banget. Dulu tuh subscriber gue masih sekitar 20 ribuan. Gue udah frustrated banget nih, usaha udah pasti bangkrut lah gitu ya. Udah pikir gue tuh udah pasti bangkrut. Bulan April tuh ya, Februari tuh gue udah mulai yang ngefoto-foto mobil biar gue tuh pengen mau ngejual mobil gitu. Kayaknya gue gak akan bisa survive di pandemi ini. Bulan Februari tuh ya. Bulan Maret gue udah mulai coba ngajuin gitu kan, gimana mau ngejual mobil, gue udah yang aduh pusing banget gitu ya. Akhirnya bulan April, itu inget banget, pertama kali bulan puasa, itu anugerah bulan puasa yang dimana gue nggak tahu nih harus kayak gimana lagi. Ya udah, gue pokoknya pengen live streaming aja, sebulan itu pengen live streaming aja, pengen nyobain live streaming full setiap hari itu kayak gimana. Wah, di situ langsung selama bulan puasa alhamdulillah banget banyak yang ngedonate, penonton gue tiba-tiba langsung naik. Dan lu bayangin dalam bulan selama pandemi 2019 yang harusnya orang itu ngedon, gue tuh malah naik. Subscriber gue yang dari 20 ribu bisa naik sampai 50 ribu itu pada waktu cuma 3 bulan. Luar biasa banget itu.
Nah setelah kayak gitu gue karena banyak penonton, kita konsultasi ngobrol-ngobrol. Ada beberapa viewers yang nyaranin ke gue kayak, bang lu coba deh bikin alat sendiri untuk live streaming game kayak gaming mobile, karena memang pada saat itu untuk live streaming gaming mobile itu susah banget cuy, kayak kabel MHL-nya, game capture yang cocoknya kayak gimana, settingannya kayak gimana. Nah ini di situ gue punya ide untuk ngebuat produk sendiri. Nah disitulah berkah bulan puasa gitu kan, live streaming setiap hari. Dah karena memang niatnya begitu, pokoknya gue mah live streaming aja, mau laku atau enggak live streaming gue, yang penting gue live streaming. Nah tiba-tiba lah rezeki langsung datang, langsung ada di situ kan, tiba-tiba langsung terpikiran gue ngebuat produk Behalf cuy, kayak gitu ya. Nah oke, selanjutnya, nah kalau misalkan gue live streaming tuh biasanya gini doang. Gue duduk, kalau misalkan gue live streaming, gue langsung tinggal nyalain komputernya. Nah ini di sini kalau misalkan kalian nanya-nanya ini kok ada handphone apa nih? Ini adalah handphone pertama gue, yaitu Samsung Note 8 yang sekarang ini fungsinya hanya untuk Stream Deck. Yang dimana kalau misalkan gue pengen mindahin scene, nge-replay gitu kan, gue cuma tinggal pencet kayak gini doang, pencet kayak gini, nanti scene-nya tuh langsung berubah. Karena kalau misalkan live streaming gaming PC kita mouse-nya kan dipakai. Nah makanya kita butuh suatu asisten yang dimana buat mindahin scenes-nya itu pakai Stream Deck ini. Kalau kita beli Elgato Stream Deck itu harganya mahal. Ya udah, ini kita manfaatin handphone yang ada gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini ada iPad juga, yang dimana kalau misalkan gue pengen live streaming gaming mobile, karena gue sekarang nggak bisa lagi main pakai handphone karena mata gue udah silindris parah. Jadi kalau misalkan gue live streaming gaming mobile, ya udah gue sekarang pakai iPad. Ada Behalf gue yang gue pasang di bawah nih. Nah ini kalau misalkan lihat ya, kabel-kabel masih acak-acakan ya. Mesti serapi-rapinya setup seorang live streamer itu, kabel pasti masih acak-acakan cuy. Tuh, di sana Behalf gue ngegantung. Itu baru jatuh nih kayaknya. Biasanya gue pakai double tip ya. Di Behalf gue tuh ngegantung aja begitu. Kalau misalnya nanya, bang panas nggak bang? Nih, udah hampir pertama kali MKDC keluar, berarti udah hampir mau 6 bulan. Itu aman-aman aja tuh nempel di sana tuh ya kan. Gila nggak, keren. Nah, karena iPad gak bisa pakai Behalf Reclining nih, jadi gua langsung sambungin ke sini pakai HDMI ya. Nah, bentar. Ini jadi cuma tinggal tarik aja gini cuy. Oke, tinggal tarik aja. Ini pabaliut. Bentar ya. Nah, jadi gua cuma tinggal tarik aja. Ini kabel pakai kabel HDMI yang agak panjang. Di saat gua live streaming gaming mobile, gua cuma tinggal beginiin doang. Kayak gitu. Jadi setupnya masih tetap bisa rapi. Game capture gue simpen di bawah gitu kan. Jadi gue live streaming game mobile cuma tinggal begini. Ya memang paling ribet itu live streaming gaming mobile sih. Kalau gaming PC sih aman. Jadi tinggal begini doang. Nah gue tinggal tipetin gimana caranya biar ngegiro gitu kan. Biar lebih tetap masih enak. Kayak gini sih kalau live streaming gaming mobile. Nah, jadi untuk yang lain-lainnya setup yang di sini ada yang pembantu kayak misalkan ini jam, ini sebagai hiasan doang sih ya. Jadi karena di sini pun juga udah ada jam. Ini hiasan, ini mousepad, eksperimen. Nah, ini kalau misalnya penasaran ini adalah apa ya bahasanya ya? Meja di atas meja. Ini tuh fungsinya kayak buat lebih ngerapihin lagi setup lu, biar lebih nge-up lagi si setup lu gitu, biar jauh lebih rapi lah. Terus ini ada speaker dari JT nih, speaker yang gua pakai sponsor ya, barang sponsor yang gua pakai itu ketahuan lah di sini ya. JT nih, JT gua pakai speakernya. Ini kenapa? Karena dia modelnya kayak apa namanya? Lebih keren aja gini, kan. Masuk ke setup tuh keren ini si JT ini tuh. Asalnya ada RGB-nya, cuman sama gua nggak dinyalain RGB-nya kan, karena konsep RGB-nya biar hanya sekedar ambience aja nih. Nggak ada RGB kayak gini. Nah, terus apa lagi ya yang gua bahas ya? Yang di sini juga oh ya, sebelah sana. Kita langsung mulai masuk ke sebelah sana nih ya. Terus sebelah sana, di sana ada modem, ini ada router 5 GHz, jadi disambung. Modem aslinya tetap di bawah. Modem asli tetap di bawah, gua sambung pakai router 5G di sana gitu kan. Terus juga di sini ada mixer yang udah gua nggak pakai ya, mixer udah gua nggak pakai gitu. Terus juga kacamata ya, kalau misalnya gue ini ada kacamata lain. Dan juga di sini, ini adalah sisi lain dari kehidupan gue dari seorang gamers. Jadi akhirnya itu gue lagi suka yang namanya kayak big trading gitu cuy. Trading, scalping ataupun forex. Nah biasanya gue nggak mau mengerjakannya di bagian buat ngegaming gini karena biar ada nuansa. Jadi gue tinggal balikin badan ke sini, dan di sini adalah tempat gue kayak buat trading. Di sini kadang gue trading pakai aplikasi yang laptop Windows. Kalau misalnya gue pengen pakai Windows gitu kan. Dan kalau misalkan gue lagi pengen bergaya-gaya doang, di sini gue ada MacBook Pro M1 2021 yang mau gue jual juga ini karena mubazir, karena selama ini hidup gue bergantung sama Windows. Jadi gue pakai MacBook itu hanya sekedar buat gaya aja, the real gaya-gayaan MacBook. Nah ini MacBook kalau misalkan gue lagi pengen trading gitu kan, lagi pengen editing soft gitu kan buat video-video ataupun foto.
paling enak tuh memang pakai MacBook. Ini pakai MacBook M1. Di sini pun juga ada iPad 8 2020. Ini kayak buat ngetik script. Jadi kalau misalkan kayak gua mau bikin video tuh kan bahan-bahan barang-barang endorse, semua script-scriptnya tuh ditulis di iPad yang ini. Nah ini buat trading. Sini pun juga ada speaker juga dari JT lagi yang gua pakai. Ya JT tuh bagus banget. Kenapa gua pakai? Karena suaranya bagus, makanya gua pakai. Kalau misalnya yang nggak gua pakai berarti ya kurang oke. Kurang masuk selera gua lah intinya gitu ya. JT gua pakai ini suaranya kencang banget, bagus banget. Sini pun juga ada JT lagi. Gila, 3 speaker JT gua pakai karena suaranya memang bagus. Ini ada lampu hiasan, karambit, dan ya aksesoris yang lainnya lah. Ini hanya untuk sekedar meja penghias aja sebenarnya ya. Meja penghias. Terus apa lagi? Di sini ada mouse wireless juga dari Digital Alliance ya, DAR, yang ini kayak buat fungsinya ini, tapi sudah mulai banyak melepuh gini ya dari DAR-nya. Jadi kayak buat gua pakai mouse yang Windows, gua pakai yang ini gitu cuy. Nah, oke. Nah, untuk semua perlengkapan yang kayak gini tuh ya ini semuanya adalah proses ya cuy ya. Gak semuanya awalnya pun juga gua sama aja. Ada mungkin nanti di beberapa cuplikan yang gue lihat juga kan, di cuplikan-cuplikan awal, di awal gua ngebuat YouTube tuh ruangan gua tuh seambruk kayak gimana, sehancur kayak gimana, sebiasa kayak gimana. Dan di sini pun juga ada kameramen gua, ada editor gua pun saksi juga kalau pertama kali gua ngebuat YouTube tuh tidak semewah ini cuy. Semuanya tuh proses, butuh proses juga. Tapi gue tuh dalam satu hal dari benak gue tuh tidak pernah yang namanya ragu untuk berinvestasi dalam dunia kerja. So jadi kayak uang dari YouTube, uang dari endorse, gue tuh langsung memang diputerin lagi, dibeliin lagi tuh ke kebutuhan gue kerja. Dan itu gue ada suatu kepercayaan dalam diri, di saat gue ngeluarin duit untuk gue bekerja itu pasti bakal baliknya lebih cepat lagi. Makanya kenapa dalam waktu 3 tahun ini ya gue bisa nge-upgrade segila-gila ini, padahal 100.000 gue masih yang kecil lah dibilangnya gitu kan. Tapi punya perlengkapan yang bisa dibilang oke banget, idaman para gamers juga gitu. Di situ gue sangat bersyukur banget gitu ya. Jadi subscriber is just number, yang penting is Mirza Kaisar. Naon anjing. Nah, oke, di sini kan tahu sendiri lah ini barang-barangnya yang mahal gitu cuy ya, barang-barang mahal. Kayak contohnya nih koleksi keyboard gue juga ada di bawah. Nih ya, ini mahal banget ya, lumayan lah mahal, bisa dibilang mahal. Ada koleksi jam tangan gue yang ini kehitungnya mubazir, bukan jam-jam mahal sih, jam-jam standar yang 1 jutaan 2 jutaan. Yang udah gue nggak pakai di sini. Untuk semua barang yang mahal kayak gini nih cuy ya, gue tuh butuh suatu keamanan gitu cuy, butuh keamanan yang dimana gue takutnya ya amit-amitnya nih ada maling kek gitu kan, ataupun ada ya di sini kan banyak karyawan yang kerja gitu kan, gue harus banyak mengkontrol, sedangkan mata gue tuh memang ya terbatas lah, mata manusia terbatas. Makanya kita butuh suatu tambahan lagi, keamanan ya. Untuk barang-barang semahal ini kita menginvestasi yang sedikit yang namanya keamanan, itu wajib banget. Nah di sini lo mungkin ada sedikit penasaran, ini ada mini CCTV ataupun sebenarnya CCTV portable. Nah ini CCTV-nya recommended banget buat kayak ruangan-ruangan penting kayak gini, karena masalah setup instalasinya itu sangat gampang, yaitu dari CCTV Acom APC03 Smart Camera, yang di sini tuh lensanya udah oke banget, 1080 Full HD, dan instalasinya ini gampang banget. Jadi lu cukup punya suatu handphone aja Android gitu kan. Nah lu tuh tinggal konekin aja, misalkan pakai WiFi. Di sini kan ada WiFi juga. Lu tinggal samain aja WiFi yang lu pakai dengan WiFi dari si Smart CCTV-nya ini. Lalu nanti ada petunjuknya juga di sini ya. Kalau misalnya kalian bingung dengan obrolan gua, ada petunjuknya di sini yang dimana kalian tinggal konekin WiFi kalian, scan si barcode-nya gitu kan. Terus nanti langsung tunggu beberapa detik sampai ada bunyi beep, dan itu si Smart CCTV ini langsung bisa connect. Yang luar biasanya dari si Smart CCTV ini tuh dari masalah resolusinya yang pertama. Jadi gambar apapun semuanya ini bisa ketangkap dengan sangat jelas. Meskipun tahu sendiri ruangan gue ini adalah ruangan yang gelap. Tidak, maksudnya kalau sekarang lagi dinyalain karena kita lagi bikin video. Kalau di satu gue nggak lagi bikin video ataupun gue lagi keluar, ini pasti ruangan dimatiin. Hanya ada warna RGB doang. Nah, si CCTV ini tuh bisa menangkap warna-warna RGB kayak gini, tetap kelihatan lebih detail. Yang lebih gue suka lagi, dia tuh udah beliin mikrofon. Nah, contohnya nih, misalkan gue lagi pengen berkomunikasi dengan editor gue yang di bawah, gue pengen ngasih tahu, gue cukup tinggal buka handphone gue gitu kan, karena di sana pun juga dipasang CCTV-nya. Gue tinggal ngomong aja nih, misalkan. Nah, jadi gue tuh bisa ngobrol sama editor gue itu tanpa ribet lah. Jadi tinggal buka handphone gue lagi ngomong, editin ini dong, bawain ini, gue itu. Nah, semuanya tuh udah bisa banget. So, jadi kalau misalkan kalian punya ruangan gaming kayak gini, punya ruangan yang krusial yang penting banget,
Ya, lu wajib sebuah CCTV. Nah, cuma CCTV yang kayak gimana yang bisa sesimpel mungkin, yang seaman mungkin, dan di saat lu pun mobilitasnya tinggi, di saat gue lagi pengen keluar nih, gue suka nge-gym juga gitu kan, saat gue lagi pengen liburan kemana, gue bisa ngekontrol semuanya si CCTV ini tuh dari luar. Jadi nggak harus connect ke satu wifi yang sama. Jadi lu bisa langsung konekin semuanya itu sama satu wifi, dan lu pakai jaringan data di luar sana tuh lu bisa ngekontrol apa yang sedang terjadi lewat CCTV ini. So jadi recommended banget sih si Akum APC03 Smart Camera ini. Ya tadi udah bilang juga, selain gambarnya bagus, suara bisa menangkap suara, instalasinya gampang dan kompatibilitasnya juga gampang. Terus juga dia punya fitur-fitur yang oke, kayak misalkan star tracking gitu kan. Jadi lo nggak harus ngerekam semuanya, cuma tiap ada gerakan sedikit, nah dia biasa menangkap. Oke, mantap banget kan berarti untuk CCTV-nya. Jadi lo rekomendasiin ya. Jadi udah jangan sampai nanti amit-amitnya ini hilang begitu aja. Lo harus punya satu sistem keamanan yang sangat oke, coy. Nah oke cuy, mungkin ya begini aja sih sebenarnya room tour dari gua. Jadi satu ruangan ini gua akhirnya bisa juga ngasih tahu gitu kan. Sebenarnya kenapa gua tuh menunda-nunda room tour, karena gua tuh pengennya sebenarnya room tour itu pas udah 100.000 subscriber. Cuman ya karena ada sponsor gitu kan, dan ya katanya mereka penasaran juga dengan ruangan gaming gua, ruangan kreator gua, konten bikin di saat gua bikin konten kayak gimana ya. Akhirnya ya udahlah, kita room tourin aja gitu. Asalnya pun juga mau setup tour gitu kan, cuman kalau setup tour terlalu yang formal gitu baku. Gue pengennya lah nyantai gitu, kayak ngobrol-ngobrol begini ya kan, lebih enak gitu. Meskipun agak capek ngomongnya dari tadi, gue udah kayak sales Kota Baru gitu ya. Udah kayak enci-enci Mangga 2 gitu kan, udah kayak Kongko Mangga 2 gitu, udah ngomong dari tadi. Oke, mungkin ada sedikit tips dari kalian ya. Tadi gue udah sempet bilang juga bahwa misalkan di saat kalian terjun ke dunia YouTube ataupun terjun ke dunia gaming live streaming gitu, segala sesuatu itu memang butuh yang namanya proses. Jika kalian punya suatu barang ataupun suatu gear yang bisa kalian pakai dulu lah. Jangan dulu memikirkan yang namanya peralatan, jangan dulu mikir di situ. Tapi lu harus, yang penting lu terjun dulu aja. Kalau lu udah terjun sampai lu udah cinta dengan pekerjaan lu, ya insya Allah gitu nanti segala sesuatunya bakal dilancarin. Lalu tips yang kedua itu, di saat lu nanti sudah mendapatkan uang hasil dari pekerjaan lu itu sendiri, jangan ragu untuk berinvestasi terhadap si pekerjaan itu sendiri. Ya contohnya misalkan gue sekarang suka banget dengan dunia gaming live streaming, gue tidak pernah ragu mengeluarkan uang ataupun gue tidak pernah ragu membeli barang mahal sekalipun untuk yang namanya pekerjaan gue, coy. Karena gue tuh selalu percaya itu barang pasti bakal balik lagi, itu duitnya pasti bakal balik lagi, karena ya itu ada pekerjaan gue gitu. Contohnya kayak gini, gue beli kursi Secret Lab yang harganya 7.500.000, gue nggak ragu gitu. Bukan karena gue sultan ataupun gue kayak gimana, tapi gue pengen memaksimalkan karena ini adalah pekerjaan gue sendiri. Dan gue pun juga maksudnya di sini pengen kayak ada suatu prestis gitu, kalau misalkan di saat gue beli kursi ini pasti balik gitu, ini pasti balik. Toh nggak balik pun, ini sih kursi masih bisa gue jual. Kayak gue beli 3 monitor semubazir ini gitu kan. Ya buat pekerjaan gue nggak pernah ragu. Ini harga monitor contohnya misalkan harga 7 juta juga gitu kan, dan gue nggak ragu beli aja. Dan percaya nggak percaya dalam waktu sekitar 1 bulan 2 bulan itu semua udah balik lagi. Contohnya kamera ini, kamera itu, keyboard ini, mouse gitu, sampai MacBook Pro sekalipun, spek PC sekalipun, semuanya udah balik lagi. Dan sekarang gue udah punya ada tabungan yang misalnya udah oke lah, udah balik semua udah balik modal lagi, dan itu kurang dari 1 tahun. Proses gue masuk ke dalam dunia YouTube tahun 2018 ke 2019 itu benar-benar sangat menderita banget, coy. Tapi tiba-tiba langsung kayak kebuka jalan gitu sama yang di atas, sama Allah gitu ya. Bulan April 2019 langsung dibukakan. Sat, pret. 19, 20, 21 itu langsung perjuangan gue tuh kayak gak sia-sia. Semuanya itu balik modal semuanya, coy. Ya, ini pun juga berkat doa dari orang tua, berkat dari support kalian juga, dan usaha ya, mending usaha dari kalian pun juga memang harus benar-benar sangat matang banget. Jangan pernah ragu terhadap pekerjaan kalian, jangan pernah pelit terhadap pekerjaan kalian. Mengeluarkan investasi itu pekerjaan itu jangan pernah pelit, begitu coy ya. Ya oke, mungkin saja untuk room tour gua di edisi tahun 2021 ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 itu ruangannya udah beda lagi, karena gue memang berencana untuk pindah rumah. Plus juga ya kalau pindah rumah berarti pindah studio juga tuh kan. Ya mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bakal bisa room tour lagi, bisa biasa setup tour lagi dengan setup yang lebih baru, ruangan yang lebih baru lagi gitu kan. Karena ya memang sudah cukup bosan juga gua 3 tahun di sini, dan gua pengen ngupgrade. Karena ini udah ke-upgrade semua, masa ruangan nggak ke-upgrade, bener nggak? Jadi ruangannya harus lebih luas. Biar apa? Biar kalau pakai kamera begini tuh bisa lebih bokeh, lebih jauh lebih bokeh cuy, kayak gitu ya kan.
Kalian bisa aja untuk video dari gue ya. Dan tetap ingat pesan dari gue. Jangan lupa dan kalau semuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah Ceko Budiman. See you next video.